Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fesi Raudensyah dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika dengan materi gelombang mekanik. Topik pembahasan yang saya bawa kali ini, yang pertama pengertian gelombang mekanik, yang kedua jenis gelombang mekanik, yang ketiga sifat gelombang mekanik, yang keempat besaran pada gelombang, yang kelima praktikum pertama, yang keenam praktikum kedua, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang air dan gelombang bunyi. Poin yang kedua, yaitu jenis gelombang mekanik. Jenis gelombang mekanik yang pertama itu berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal. Gelombang transversal atau gelombang melintang adalah gelombang bergerak yang asilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal atau gelombang membujur adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Yang kedua, berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, mekanik juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Yang kedua, gelombang stasioner atau diam. Gelombang stasioner atau diam adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Untuk poin yang ketiga, yaitu sifat gelombang mekanik. Sifat gelombang mekanik terdapat 4. Yang pertama, pemantulan gelombang. Bila gelombang datang mengenai penghalang di dalam perambatannya, gelombang akan mengalami pemantulan, misalnya gelombang pada tali dan pemantulan gelombang pada permukaan. Yang kedua, pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah perambatan sebuah gelombang yang melewati bidang batas dua medium, maka arah gelombang datang akan mengalami pembelokan. Yang ketiga, interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik medium. Yang keempat, difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang dipengaruhi oleh adanya celah sempit. Hasil difraksi dipengaruhi oleh ukuran penghalang dan panjang gelombang. Untuk poin selanjutnya, yaitu besaran pada gelombang. Yang pertama, ada panjang gelombang. Pada gelombang transversal, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan pada gelombang longitudinal, terdiri dari satu rapatan dan satu rengganan agar menjadi satu gelombang. Yang kedua, yaitu periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Rumus periode gelombang yaitu T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. Yang ketiga, yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang setiap sekonnya. Rumusnya adalah F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam setiap satuan waktu. Menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Yang kelima, simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Yang keenam, amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Selanjutnya, untuk praktikum yang pertama, yaitu gelombang pada tali. Tujuan melakukan praktikum ini adalah 1. Siswa dapat menghitung frekuensi, 2. Siswa dapat menghitung periode, 3. Siswa dapat menghitung panjang gelombang, dan yang keempat, siswa dapat menghitung cepat rambat gelombang. Di sini kita memerlukan tali dan kayu. Untuk langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Yang kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan beban. Yang ketiga, peganglah kayu dan goyangkan kayu yang sudah diikat dengan tali tersebut. Yang keempat, hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang dihasilkan.
Untuk hitungan yang pertama, diketahui panjang gelombangnya atau L sama dengan 3,6 meter. Waktu atau T sama dengan 2 sekon. Dan banyak gelombangnya sama dengan 4 lambda. Yang ditanya di sini A frekuensi, B periode, C panjang gelombang, D cepat lambat gelombang. Dijawab, A mencari frekuensi, F sama dengan N per T, sama dengan 4 per 2, dihasilkan 2 Hz. Yang B mencari periode, T sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 2, sama dengan 0,5 sekon. Yang C mencari panjang gelombang atau lambda, di sini 2 lambda sama dengan 3,6 meter, lambda sama dengan 3,6 per 4, lambda sama dengan 0,9 meter. Yang D mencari cepat lambat gelombang atau V. V sama dengan lambda dikali F sama dengan 0,9 dikali 2, dihasilkan 1,8 meter per sekon. Untuk praktikum yang kedua dilakukan pada permukaan air. Tujuan melakukan praktikum ini adalah 1. Siswa dapat menghitung frekuensi, 2. Siswa dapat menghitung periode, 3. Siswa dapat menghitung panjang gelombang, 4. Siswa dapat menghitung cepat lambat gelombang. Di sini yang kita butuhkan adalah gabus dan tali rafia. Untuk langkah kerjanya, 1. Siapkan alat dan bahan, 2. Ikatlah salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Yang ketiga, alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Yang keempat, hitunglah besar-besaran pada gelombang tersebut. Untuk hitungannya, diketahui panjang gelombang atau L sama dengan 3,6 meter, waktu atau T yaitu 8 sekon, banyak gelombangnya 7 lambda. Ditanya A frekuensi, B periode, C panjang gelombang, D cepat lambat gelombang. Selanjutnya, untuk hitungannya, A mencari frekuensi, F sama dengan N per T, yaitu 7 per 8 menghasilkan 0,9 Hz. Yang B mencari periode, T sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 0,9 menghasilkan 1,1 sekon. Yang C mencari panjang gelombang, 7 lambda sama dengan 3,6 meter, lambda sama dengan 3,6 per 7, lambda sama dengan 0,51 meter. Yang D mencari cepat lambat gelombang atau V, V sama dengan lambda dikali F, sama dengan 0,51 dikali 0,9 menghasilkan 0,45 meter per sekon. Terakhir kesimpulan, dari praktikum ini, siswa dapat mengetahui tentang besar-besaran pada gelombang dan bukti nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali dan batang kayu yang digoyangkan serta gabus yang dialirkan di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.